aku perhatikan loh itu nggak hampir selesai. Bahkan ada yang saya belum pernah ketemu malah ya, belum ada waktu karena saya rasa masih lama ini sudah. Tapi tidak perlu ragu, nanti nilainya sudah dibuat lebih baik sebenarnya dan gitu ya. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini seperti yang dari awal saya sampaikan bahwa memang yayasan dan LPK Yoriswa ini ada kerjasama MOU di atas materai. Memang kita ada kerjasama dan mungkin salah satu syarat untuk mau nanti meloloskan sampai ke Jepang ya. Nah itu saya perhatikan anak-anak yang angkatan ini saya rasa juga baik semuanya, dan kemudian saya juga bertanya apakah sudah mahir untuk merawat lansia dan mereka jawab semua sudah, tapi tidak tahu ya kalau ada yang masih belum. Intinya kesehariannya lah mereka sudah bisa. Lalu kemudian untuk masalah waktu, masalah kedisiplinan, saya rasa juga angkatan ini bagus. Jadi saya percaya nanti di angkatan berikutnya seperti ini. Jadi kita tidak perlu bingung untuk ini hari ini yang masuk siapa. Saya rasa biasa dibagi empat ya, setiap pagi sore begitu. Lalu kemudian yang saya sampaikan ya memang di sini hanyalah satu gambaran kecil di dalam satu pelayanan kepada lansia. Itu nanti kalau kita sudah bekerja itu jauh lebih besar karena satu tanggung jawab itu penting. Ya mungkin hari-hari kemarin ada lansia kita yang jatuh, yang mungkin ada yang tahu ya, ini kan sedang masuk rumah sakit. Nah itu sebenarnya kalau di di luar, nah itu akan sangat menjadi tanggung jawab lebih besar kalau kita nggak hati-hati. Itu kan keteledoran pengurus kan begitu ya. Nah, kalau di sini kan ya kita nggak bisa menyalahkan satu sama yang lain karena memang lansia yang sudah seperti itu ya sudah lakukan bersama-sama untuk bagaimana cara penanganannya. Tetapi jujur kalau di luar ini memang nggak bisa ditoleransi, sebab itu fatal ya. Jadi ini bagian dari was-was dari teman-teman yang akan bekerja menangani lansia. Itu tanggung jawabnya ngeri. Beda dengan barang, karena ini manusia yang kita rawat masalahnya. Salah sedikit itu fatal nantinya, tanggung jawabnya itu sangat besar. Jadi kalau kita dikasih tanggung jawab untuk jaga barang, jaga apa itu gampang. Kalau rusak kan kantingan gitu aja loh. Kalau manusia begitu ada ini urusannya panjang, bisa sampai ke polisi dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Nah ini kemarin sudah belajar bagaimana cara untuk menangani lansia, tetapi satu hal yang penting yang kita perlu belajar untuk melayani itu adalah harus berdasarkan kasih. Kalau tidak punya kasih, hanya tujuannya untuk mencari nafkah atau untuk biar dapat uang, itu saya rasa tidak akan jadi berkat buat kita. Karena apa? Karena kalau dasar kita hanya untuk mencari dana atau uang di sana, itu akan kita mengalami bosan dan tidak akan ada peningkatan. Tetapi kalau kita berdasarkan kasih, itu uang itu akan mengalir saja. Karena hati kita yang tulus Tuhan juga perhitungkan, gitu ya. Kalau kita bekerja baik-baik, apapun jenis pekerjaan pelayanan yang kita kerjakan, kalau dari hati yang tulus pasti Tuhan perhitungkan, gitu ya. Jadi tidak perlu takut juga. Baik teman-teman yang mungkin masih muda-muda untuk mengejar masa depan, itu penting memang. Tapi ya prioritasnya adalah kita bekerja dengan kasih, karena yang mengatur langkah, yang menentukan satu langkah dari kaki kita adalah hanya Sang Pencipta. Jadi kita nggak punya hak untuk mengatur-ngatur masa depan gini-gini. Kita punya planning, tetapi jangan sampai prioritas kita itu bangun tidur udah mikir planning, kita bangun tidur mikir planning ke depan. Jadi kita tetap fokus apa yang kita kerjakan, pelayanan kita, supaya ke depan bisa menjadi berkat buat kita. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Yang kemudian saya juga menyampaikan nanti di sini kita sudah mempersiapkan lebaran untuk nilai bagi semua teman-teman. Nanti saya mungkin serahkan secara simbolis saja, nanti akan dibagikan ya. Nggak tahu nanti di RPK diperlukan atau bagaimana, saya nggak tahu. Yang penting di sini 20 ya, karena yang satu
ya tadi itu jadi di sini ada 20, nanti saya serahkan secara simbolis, dan kemudian kalau ada perbedaan nilai ini bedanya tidak banyak-banyak ya. Jadi ini nilai murni, tidak ada yang membisikkan sesuatu, memang nilai murni apa adanya, itu ya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan, dan kemudian saya juga ingatkan nanti kalau sudah selesai bakal udah pulang dari Jepang ya tetap main di sini ya, diingat-ingat ini bah-bah di sini, mana tahu bah-bah ini masih ada dan bisa berkomunikasi kembali ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk nilainya saya serahkan ke siapa ya, dan ambil dokumentasi gitu aja. Siapa yang maju, anaknya bisa maju ke depan. Ya.